Tak ada yang meragukan kehebatan iblis. Ia dikenal sebagai makhluk yang memiliki banyak ilmu. Kehebatannya ini tidak ada yang menandinginya. Sayangnya, iblis ini menjelma menjadi makhluk yang sombong alias takanur. Merasa paling hebat sejagat. Setidaknya, ada 3 hal yang membuatnya demikian. Pertama, iblis merupakan penghuni surga. Diriwayatkan dari Anas, Abu Soli dari Ibnu Abbas dan Murrah al-Hamadani dari Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa iblis merupakan bagian dari kabilah malaikat. Dia disebut jin karena menjadi penjaga surga Khuzan al-Jannah. Hal itu yang membuatnya menjadi makhluk yang takanur. Hal lain yang membuatnya sombong adalah keilmuannya yang tidak ada padanannya. Sayyidina Abdullah bin Abbas menyampaikan bahwa makhluk bernama Azazil itu merupakan malaikat yang paling kuat dalam hal ijtihadnya dan paling banyak ilmunya. Namun, justru kehebatannya tersebut membawanya terlena menjadi sombong. Iblis juga takanur karena fisiknya yang terbuat dari api. Dengan begitu, ia merasa lebih mulia dari Nabi Adam AS karena terbuat dari tanah. Menurutnya, api lebih baik dari tanah sehingga enggan melaksanakan perintah Allah untuk bersujud kepada Bapa manusia itu. Oh ya, perlu diketahui bahwa sujud di sini bukan berarti menempelkan dahi ke bawah sebagaimana yang kita lakoni saat salat, melainkan membungkukkan badan seperti ruku dalam salat sebagai bentuk penghormatan. Hal ini disebutkan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, Kairo, Darul Hadith saat menafsirkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Kesombongan iblis tersebut juga terekam dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Dalam ayat itu, terjadi dialog antara Allah SWT dengan makhluk laknatullah itu. Allah menanyakan perihal keengganan iblis sujud kepada Nabi Adam. Apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Nabi Adam AS, sekalipun akulah yang memerintahkanmu? Aku lebih baik darinya. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan engkau menciptakannya, Nabi Adam AS, dari tanah. Jawab iblis. Baca juga nama-nama keturunan iblis dan tugas-tugasnya ya. Dalam logika iblis, api lebih baik dari tanah. Kiai Haji Muhammad Abbas Biliyashi, pengasuh Pondok Buntet Pesantren Cirebon, dalam suatu ceramahnya di Jakarta Islamic Center pada peringatan Malam Nuzulul Quran tanggal 29 Juli tahun 2013 menyampaikan bahwa argumentasi iblis menolak perintah karena tidak sesuai dengan nalar dan logika yang diyakininya benar. Kiai yang menamatkan studi pendidikan tingginya di India itu menambahkan bahwa iblis mengaku lebih senior dari Nabi Adam AS. Hal ini selaras dengan apa yang ditulis Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari dalam tafsir Al-Tabari Jamiul Bayan, Antawili Ayil Quran, mengutip pernyataan Sayyidina Abdullah bin Abbas, menyampaikan bahwa iblis mengaku lebih baik, lebih senior, juga lebih kuat secara fisiknya. Iblis berkata, saya tidak sujud kepadanya, Nabi Adam AS. Saya lebih baik darinya. Lebih senior usianya. Lebih kuat fisiknya. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah. Sungguh, api lebih kuat dari tanah. Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari dalam tafsir Al-Tabari Jamiul Bayan, Antawili Ayil Quran. Juz 10, h. 87. Dari sini, kita dapat melihat betapa rasisme sudah tumbuh sejak dulu dengan adanya sikap merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Perasaan demikian harusnya dijauhi oleh kita sebagai seorang manusia, terlebih umat Nabi Muhammad SAW. Suku, etnis, ataupun ras manapun semuanya sama. Tidak ada yang lebih baik dan lebih mulia. Jika masih menyimpan perasaan demikian, tentu berarti dia menjadi pengikut iblis. Wal iazubillah. Semoga kita dihindarkan dari sifat demikian. Baca juga, ketika Imam Syafi'i tidak kunut di Masjid Imam Hanafi, orang mulia tidak dilihat dari sisi rasnya, bukan dari kesukuannya, bukan pula karena keilmuannya, ataupun disebabkan pangkatnya, melainkan dipandang dari ketakwaannya. Hal ini disinggung Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Petik 2. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah SWT adalah yang paling bertakwa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita untuk meningkatkan ketakwaan diri. Hal ini harus dilakukan dengan tanpa merendahkan orang lain, atau menganggap diri paling baik. Sebab, sifat itulah yang dimiliki oleh iblis. Tentu kita tidak mau disamakan dengan makhluk terlaknat itu, bukan? Muhammad Syakir NF, alumnus Pondok Buntet Pesantren Cirebon.